Halo Virgo, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang energi kamu di bulan September. Seperti apakah yang akan terbaca, kita akan coba cek ya. Tapi ingat buat Virgo, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi buat Virgo, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Virgo semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Apakah yang akan terbaca untuk bacaan jurnal kamu, percintaannya kamu, finansialnya kamu, ya kita akan coba baca semua. Dan ingat ya buat Virgo, ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Di sini ada the moon, ya, sesuatu yang kamu rindukan atau yang merindukan kamu, ya. Di sini akan mulai muncul. Oke, tapi di sini ada the storm, petir di sini, ya. Ada the book, ya. Ini identik kepada belajar, mempelajari atau bagaimana gitu ya. Nah, jadi dan di sini ada the key, ada solusi, ada kunci dari semua masalah yang kamu hadapi. Jadi kamu jangan ngerasa jika ada masalah tidak ada penyelesaiannya, jangan. Pasti akan ada penyelesaiannya. Bahkan di saat Tuhan berikan kita masalah, itu pasti akan ada hikmahnya. Ya, kita akan coba buka lagi kartunya, 3 lagi ya. Seperti apakah yang akan terbaca? Oke. Wow, ada abundance, keberlimpahan. Ya. Honesty, I can always expect the truth from others. Nah, di sini memang ya, kamu itu tidak boleh berharap kepada siapapun. Berharaplah kepada Tuhan. Terkadang kalau kita berharap kepada manusia pasti akan kecewa ya. Nah, jika kita berharap kepada Tuhan, surrender, maka abundance akan bisa kita raih di sini. Ya, suatu keberlimpahan. Ada perseverance, ada indecision, ya. Di sini mungkin ada keberanian dari dalam diri kamu, ada kegigihan, ya. Ada sebuah ya yang bisa ya, intinya kegigihan kamu, keberanian kamu itu bisa mengatasi semua masalah yang kamu hadapi. Dan aku juga di sini melihat kamu bisa menggunakan I use my intuition. Indecision ini ya mungkin ada batasan-batasan yang terjadi dalam hidup kamu. Mungkin hubungan cinta kamu yang dibatasi, pekerjaan kamu yang dibatasi. Tapi dengan intuisi kamu ya, kamu bisa mengatasi semua yang terjadi dalam hidup kamu. Ya. Seolah intuisi itu yang menuntun kamu kepada suatu keadaan yang mungkin akan lebih baik dari saat ini. Oke, ya. Jadi di sini aku mengatakan di sini ada the moon. Jadi kalau kita cerita, ini juga ada the storm. Nah, ini the book. Ada sejarah ya di masa lalu atau ini masa lalu yang kamu miliki. Di mana kehidupan kamu itu dulunya bahagia banget. Kamu sukses, kamu banyak dicintai gitu ya. Tetapi suatu ketika semua yang kamu miliki hilang, semua yang kamu dapatkan itu tidak jadi milik kamu lagi gitu loh. Itu semua hilang. Ya. Bisa jadi. Nah, di sini mungkin bisa jadi Tuhan mengingatkan kamu akan sesuatu hal. Kamu di sini di book harus bisa mempelajari. Oh, ini masa lalu aku. Di sini kamu jangan meratapi masa lalu. Jangan menyalahkan siapapun, jangan menyalahkan keadaan. Di sini kamu disarankan untuk belajar. Belajar dari segala kejadian yang pernah kamu alami. Ya, disitulah akhirnya kamu merindukan. Di saat kamu merasa terpuruk, di saat kamu merasa sedih, kecewa, kok hidup aku begini ya saat ini.
Di situ kamu merindukan sesuatu di masa lalu. Aku dulu pernah bahagia, aku dulu pernah sukses, aku pernah begini begitu. Nah, itu kamu rindukan lagi. Dan akhirnya apa? Bisa kamu wujudkan lagi, ya. Dan di sini aku melihat, di bulan September kamu akan mendapatkan banyak kesempatan-kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Sehingga abundance ini akan menjadi milik kamu, keberlimpahan kembali, bahkan ya, ini mungkin akan lebih hebat dari masa lalu kamu, ya, akan lebih hebat lagi. Sesuatu yang akan datang nantinya di bulan September ini akan lebih hebat lagi dari sesuatu hal yang pernah kamu dapatkan di masa lalu. Abundance, keberlimpahan dari segi apapun. Kamu akan sukses di sini. Tapi ingat, jika kamu mempelajari, kamu bisa belajar menjadi yang lebih baik gitu ya. Kamu bisa belajar dari kegagalan, kamu belajar dari kesedihan, belajar dari keterpurukan. Nah, ini yang akan membawa kamu kepada suatu kesuksesan, kepada suatu abundance, ya. Jadi ini hebatnya kamu, cukup luar biasa sih Virgo. Eh, ini mungkin akan kamu dapatkan di apa ya, di bulan lahir kamu ya. Oke, di bulan lahir kamu di sini. Oke. Eh, apa lagi ya? Yang aku baca di sini. Ini ada sebuah keadaan yang benar-benar membuat kamu kaget, ya. Mungkin yang tadinya kamu kayak ngerasa, ah bisa nggak ya aku itu sukses? Bisa nggak ya aku bahagia? Atau bisa nggak ya aku menyelesaikan masalah yang saat ini terjadi gitu ya? Nah ternyata bisa. Apalagi kamu itu menjadi seseorang yang sudah berpikiran positif, sudah membuat energi kamu itu positif juga. Sehingga apapun yang kamu alami itu bisa terselesaikan saat ini. Ya, itulah diri kamu. Nah, kalau ini dalam percintaan, aku melihat memang ada indecision, ada yang membatasi hubungan kamu dengan seseorang. Bisa jadi seseorang itu yang mungkin punya pasangan atau seseorang itu tidak ya mungkin tidak dekat dengan kamu atau alasan ya mungkin jauh dari kamu tempatnya lah atau apalah gitu ya. Ada yang membatasi, mungkin jarak kayak itu atau restu orang tua. Intinya banyak perbedaan, tapi jika seseorang itu bisa memperjuangkan kamu, arti kata dia adalah yang terbaik gitu loh. Ya, jadi itu seseorang yang kamu rindukan itu adalah orang yang bisa berkorban buat kamu, yang bisa menerima kamu apa adanya gitu loh. Semoga aja ya, apa yang kamu harapkan ini, apa yang kamu impikan ini ya mungkin satu persatu doa kamu akan terwujudkan. Satu persatu harapan kamu itu akan terwujud di sini. Di bulan September semua itu akan berkelimpahan. Oke? Nah, jadi kita akan coba lihat dari segi percintaan dulu ya. Bagaimana kayak yang akan terbaca dari segi percintaannya kamu? Memang terbaca sih satu persatu harapan dan doa kamu itu akan terwujud di sini. Harapan dan impian kamu akan terwujud. Kita coba dari segi percintaan. Apakah benar ada yang terwujud gitu ya? Dan bagaimana ceritanya sebenarnya? Wah. Nah, yang aku katakan ya mungkin ada kehancuran dulunya di masa lalu tentang seseorang yang mungkin terkoneksi dengan kamu dan dia sudah sering membohongi kamu. Dia sudah sering menyakiti kamu, dia juga ghosting kamu ataupun yang lain sebagainya ya. Bahkan di sini dia sudah menghadirkan orang ketiga ya. Ini. Jadi kamu merasa kayak harus mengakhiri. Ini bisa jadi terjadi di masa lalu atau saat ini. Kalau ini terjadi di saat ini ya, semoga kamu akan menemukan solusi dari dengan ini. Karena kamu sudah punya kuncinya, solusinya. Ya, kalau ini terjadi, ya otomatis tidak bisa dong menemukan kebahagiaan lagi. Terus kamu juga tidak bisa happy, tidak bisa bahagia. Yang ada adalah rasa sakit, rasa kecewa. Bahkan di sini kamu menangis terus-menerus. Apalagi ada yang menjadi orang ketiga. Ini ada kata pengkhianatan yang cukup luar biasa yang kamu terima. Ya. Nah, di situ akhirnya kamu melepaskan. Dengan melepaskan itu, akhirnya abundance gitu ya. Ini akan jadi milik kamu. Arti kata akan hadir pengganti. Pengganti dari seseorang yang memang sudah menjadi impian kamu atau ada yang seseorang yang kamu rindukan. Ada yang kamu manifestkan, ya. Dan itu terjadi. Oke? Ada thing coming to. Nah, sesuatu akan hadir ke dalam hidup kamu. Setelah kamu meninggalkan seseorang atau setelah kamu disakiti, setelah kamu dikhianati, maka seseorang ini akan hadir ke dalam hidup kamu. Ya.
Jadi kamu jangan takut hidup kamu sendiri, hidup kamu kesepian, jangan. Ya, asalkan kamu itu selalu berpikir positif, selalu berprasangka baik kepada Tuhan semesta alam, ya. Karena di sini kamu akan benar-benar kayak dimudahkan semua urusan kamu nantinya, karena di sini ada keberlimpahan, abundance, keberlimpahan, ya. Ya, aku harap sih satu persatu doa kamu akan terwujud. Salah satunya mungkin menemukan yang terbaik, menemukan pengganti dari seseorang yang sudah menyakiti kamu dulunya gitu loh. Nah, ini juga ada the golden mirror. Nah, ternyata kamu menemukan seseorang ini, dia adalah orang yang punya cerita hidup sama dengan kamu. Ya, apakah dia sudah pernah disakiti juga atau dia dibohongi juga gitu loh. Sehingga akhirnya hubungan kamu dengan dia nantinya ini akan bisa benar-benar kayak dihargai, saling bisa menghargai, saling bisa menerima satu sama lain. Kekurangan masing-masing itu akan bisa diterima. Nah, itulah nantinya akan membuat hubungan itu langgeng. Karena bisa menerima keadaan, bisa menerima kekurangan gitu loh. Dan bisa berkorban, ya satu sama lain ada take and give-nya gitu. Jadi ini juga yang akan menjadi alasan kamu itu akan menemukan suatu kebahagiaan. Satu persatu mimpi kamu akan terwujud. Salah satunya adalah kebahagiaan bersama orang yang kamu cintai. Ya. Nah, di sini aku akan melihat isi hati terdalamnya. Kata hatinya, apa yang ingin dia ungkapkan di sini ya. Oke. Apa yang ingin dia ungkapkan di sini? Ya. Nah, wow, luar biasa. Ini ada you make me want to do bad thing. Nah, seseorang ini kamu membuat aku untuk melakukan yang buruk. Nah, kenapa? Jika dia tidak diterima, mungkin dia kayak melakukan yang buruk ya. Mungkin ini lebih tepatnya kepada orang di masa lalu ya, yang ingin datang kepada kamu dan kamu tidak menerima dia. Nah, kalau ini orang baru, dia mungkin dia takut untuk melakukan hal yang buruk terhadap kamu. Dia tidak ingin menyakiti kamu ya. Di sini dia mengatakan, let me help you. Biarkan aku memiliki kamu. Nah, ini juga di sini let me help you. Biarkan aku menyentuh kamu, ya. Ini ada juga if I ask you to stay, will you leave? Jika aku mengatakan kamu untuk tinggal, apakah kamu akan tinggal? Nah, jadi dia ingin bertanya karena dia ada cinta yang begitu besar. Mungkin saja dia masih meragukan kamu atau dia belum mendapatkan jawaban, balasan cinta dari kamu gitu loh. Sehingga dia menanyakan ini kepada kamu. Nah, inilah isi hati seseorang tersebut. Dan aku juga melihat antara kamu dengan dia itu bisa jadi akan bisa bersama. Karena di sini ada abundance, ya perseverance, mungkin kamu punya keberanian, punya kegigihan, kamu juga punya keinginan gitu ya, sehingga akhirnya semua itu akan bisa terwujudkan. Oke. Nah, kita akan coba lihat dari segi kartu tarot ya, tentang masalah finansialnya kamu seperti apa. Oke. Fokus kepada kartu ini. Jika ada suara-suara yang ribut, kamu abaikan saja. Karena tetangga lagi ngumpul ya. Oke, kita akan coba cek. Untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu di sini ada The Magician. The Magician semua elemen ada di sini ya. Terus ini ada The Tower. Nah, ini juga gambaran ya. Ini sudah kita ceritakan di awal. Arti kata ya kartu ini keluar lagi. Three of Wands. The Lover. Ada Aries, Leo, Sagi, ada Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagi, dan ada Cancer, Pisces, Scorpio. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan, dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu ya. Oke, baik. Jadi di sini ada The Magician. The Magician ini adalah keajaiban ya. Ya, intinya kamu akan merasa ajaib banget. Mimpi kamu akan terwujud, terkabulkan, keinginan kamu, harapan kamu terkabulkan ya. Kamu nggak nyangka keajaiban ini datang kepada kamu. Oke? Ya, salah satunya mungkin dari segi finansial. Memang ini terjadi ya. Ada suatu hal yang berakhir. Mungkin pekerjaannya kamu kah? Mungkin bisnisnya kamu kah? Ya, kamu yang merasa kok nggak ada ya orang yang mau join bisnis dengan aku, atau nggak ada nih klien-klien yang mungkin memprioritaskan aku gitu ya. Nah, di sini kamu akan ngerasakan adanya perubahan, ada keajaiban tiba-tiba aja nih gitu ya. Ada orang-orang yang mulai datang mendekat
Dan apalagi di saat kamu sudah meningkatkan nilai diri kamu, kualitas diri kamu, dan orang-orang tahu gitu loh, kualitas diri kamu itu bagaimana. Nah, kamu akan banyak diincar di sini, ya. Nah, di sini aku juga melihat beberapa dari kamu harus bisa melupakanlah orang-orang yang sudah menyakiti kamu, orang-orang yang sudah menipu kamu ya. Dulu mungkin ada ya orang-orang yang mungkin tidak suka dengan kamu, terus menghancurkan bisnisnya kamu. Tapi sebenarnya itu adalah jalan yang diberikan Tuhan kepada kamu agar apa? Agar kamu mungkin bisa lebih kuat, lebih bersemangat, lebih bisa bisa apa legowo gitu ya, bisa memaafkan begitu. Dengan begitu akhirnya Tuhan memberikan terbaik buat kamu. Nah, itu juga salah satu mimpi kamu, oke? Kamu bisa melupakan hal-hal yang dulu menyakitkan, karena itu juga berefek kepada masa depan kamu. Kamu jadi mulai tidak bersemangat, kamu jadi mulai menjadi orang yang kayak ya bermalas-malasan, karena kamu masih fokus kepada masa lalu, ya. Kamu takut disakiti, kamu takut dikhianati lagi, kamu takut ditipu lagi gitu loh. Sehingga akhirnya kamu merasa, "Oh, aku nggak bisa seperti ini lagi," gitu loh, ya. Nah, ini ada The Lover. Ini kalau kita lihat dari segi percintaan kamu ya, ini ada hubungannya kepada finansial. Mungkin saja ada beberapa dari kamu yang punya hubungan cinta segitiga atau cinta yang terlarang. Nah, ternyata di sini seseorang tersebut memanfaatkan kamu dari segi uang. Ya, menghabiskan uang kamu, meminta inilah, minta itulah gitu lah. Tetapi dia tidak pernah berkorban buat kamu. Dia tidak pernah berada di pihak kamu saat ini gitu loh. Mungkin untuk jumpa kamu aja mungkin jarang gitu loh. Yang diinginkan hanyalah uang kamu. Nah, di sini mungkin kamu harus bisa lebih tegas. Lebih untuk memastikan ini dia tulus apa enggak sih gitu. Jadi kamu jangan ngerasa kayak apa ya? Atau memang pasangan kamu nih yang sudah selingkuh karena uangnya dihabiskan oleh orang ketiga. Nah, kamu harus tegas gitu loh. Tegas untuk apa? Ya, kembali kepada kamu keputusan apa yang harus kamu ambil. Ya. Karena aku juga melihat di sini ada beberapa dari kamu yang sulit untuk berpikir ke depan. Kamu punya keterbatasan berpikir. Karena apa? Terlalu banyak masalah yang kamu hadapi. Ya, mungkin dari segi cinta, pekerjaan, orang-orang yang menipu kamu, ya. Tapi aku merasa ada kekuatan dalam diri kamu. Ada Queen of Wands. Nah, lampunya hidup. Ada Queen of Wands ya. Jadi di Queen of Wands ini aku merasa kamu itu akhirnya mampu to take action, melakukan apapun dan akhirnya semua keadaan itu kembali. Six of Cups, kebahagiaan. Kebahagiaan yang akan menjadi milik kamu di sini. Ya. Jadi kalau tentang pekerjaan atau finansial, ini semua kembali kepada kamu. Kamu yang akan menentukan sanggup nggak kamu mengatasi semua masalah atau kamu bisa mengatasinya gitu ya. Sehingga akhirnya akan ada perbaikan. Bisa jadi mungkin akan ada bantuan dari seseorang yang akan hadir dalam hidup kamu. Oke. Nah, kalau dari kesehatan sih di sini kamu mungkin harus bisa untuk fokus kepada diri sendiri. Mencintai diri sendiri, apa yang diri kamu butuhkan ya kamu cari gitu loh. Kamu sediakan karena nantinya saat kamu melalaikan apa yang diri kamu butuhkan, disitulah nantinya akan terjadi penyakit. Misalnya aku butuh healing nih, ya healing. Oh, aku butuh air putih, ya minum air putih gitu loh. Jadi jangan kamu abaikan apa yang menjadi keinginan dari diri kamu. Tapi itu dalam konteks yang wajar ya. Nah, jadi itu. Intinya jaga kesehatan aja. Pola makan, pola istirahatnya, pola tidurnya itu dijaga. Oke, teman-temanku. Mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur ya dan tercerahkan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi. Dadah.